dalam ayat yang ke-11, ini sebuah statement pernyataan dari Paulus kepada kita, secara khusus kepada Timotius. Dia bilang begini, bilang apa dalam ayat itu? Tetapi engkau manusia Tuhan. Jadi Paulus dalam ayat 11, Paulus menyatakan secara khusus mengenai status posisi keberadaan kita, bahwa kita ini adalah manusia Tuhan. Memang kadang-kala di satu sisi Paulus mau menggunakan contoh-contoh untuk menggambarkan tentang posisi kita. Seperti kita ini adalah ambassador for Christ, kita ini adalah duta-duta Kristus. Paulus juga kemudian menggunakan istilah bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Lalu di sisi lain juga Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah wangi-wangiannya surga. Satu sisi lagi juga kemudian Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah imago Dei-nya Tuhan, wujud gambarnya Tuhan. Satu sisi juga kemudian di bagian lain firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah cahayanya Tuhan itu sendiri. Jadi artinya apa? Bahwa ketika Paulus menyatakan bahwa tetapi engkau manusia surga, itu berkenaan dengan status kita, posisi kita sebagai orang percaya. Bahwa ayat 11 ini muncul oleh karena ada ayat-ayat sebelumnya yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10 tentang perilaku hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sana dikatakan bahwa ada iri hati, ada nafsu, apalagi itu. Pasal ada ayatnya mengenai penyakit bersilat kata, ada dengki, ada cedera, ada fitnah, curiga, percocokan dan lain sebagainya. Nah, ini semua menggambarkan tentang penyembahan berhala. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Galatia. Tetapi dalam ayat yang ke-11, tetapi itu merupakan sebuah kata penghubung bahwa di sini Paulus ingin menegaskan posisi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, bahwa kita ini berbeda. Tetapi engkau manusia Tuhan itu menyatakan bahwa ada posisi berbeda, ada perbedaan, ada pemisahan, bahwa itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita yang percaya Tuhan, Paulus bilang bahwa tetapi engkau manusia surga. Artinya ini berkenaan dengan status kita, posisi kita. Kemudian berbicara tentang manusia surga ini juga berbicara tentang berkenaan dengan karakter. Makanya di dalam ayat yang ke-11 dibilang begini, tetapi engkau manusia surga. Kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu dikejar oleh orang-orang dunia, kedengkian, fitnah, silat kata dan lain sebagainya. Tetapi manusia surga itu berkenaan dengan karakter. Nah, karakternya apa di situ? Dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Tetapi jauhilah semua itu dan kejarlah keadilan. Kemudian apa lagi? Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini merupakan gambaran dari buah-buah roh. Jadi jelas ketika Paulus mengatakan bahwa tetapi engkau manusia Tuhan, itu berkenaan dengan posisi kita sebagai orang percaya. Lalu kemudian yang kedua itu berkenaan dengan karakter kita, bahwa ini merupakan sebuah tantangan hidup yang normal di tengah-tengah keadaan yang abnormal. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi perenungan kita bersama adalah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup sebagai seorang Kristen di tengah-tengah keadaan yang abnormal ini. Maka bagian yang pertama yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup normal sebagai orang Kristen di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal ini adalah kita diperintahkan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan berjuang atau berusaha dalam panggilan komitmen hidup sebagai saksi-saksinya Tuhan. Saya ulangi, yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup normal yang selaras dengan Tuhan sebagai orang Kristen di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal ini adalah kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan berjuang atau berusaha dalam panggilan komitmen hidup sebagai saksi-saksinya Tuhan. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-12 yang berkata demikian,
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikratkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Tuhan yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikratkan ikrar yang benar itu juga. Di muka Pontius Pilatus, ku serukan kepadamu. Jadi saudara perhatikan, ada beberapa pengulangan kata benar, dan kemudian juga ada kata ikrar. Ikrar itu adalah sebuah ikatan janji yang mempererat sebuah hal yang putus, itu ikrar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan keadaan hidup saat ini, memang kita berada dalam satu kondisi hidup yang abnormal, yang tentunya itu sudah tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Artinya apa? Artinya bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hidup kita adalah sebuah pertandingan. Amin. Hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Artinya kita perlu bertanding melawan yang namanya kemalasan. Kita bertanding untuk mengasihi dan mengampuni. Kita bertanding untuk melawan segala keegoisan kita. Kita bertanding menghadapi tekanan dan pergumulan dan lain sebagainya. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa hidup ini merupakan sebuah pertandingan. Bahwa pertandingan itu bukan hanya dalam mindset kita itu hanya berorientasi kepada atlet, bukan. Tetapi yang namanya pertandingan itu berlaku kepada setiap kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang abnormal. Artinya paling tidak kita harus bertanding melawan kemalasan, bertanding untuk mengasihi dan mengampuni, bertanding untuk melawan keegoisan kita, bertanding untuk menghadapi tekanan dan pergumulan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kerohanian kita, maka seringkali kita melewatkan yang namanya saat-saat atau waktu-waktu untuk berlatih. Tetapi kita tetap bertanding tanpa berlatih. Perhatikan dengan baik, itu sama saja dengan kita gantung diri atau kita bunuh diri. Nah, biasanya kita mengatakan bahwa kita ini karena kita terlalu mengatakan bahwa kita mampu. Apalagi karena saya seorang pendeta, maka saya tidak perlu membaca firman Tuhan dan seterusnya. Saya harus mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa selaku sebagai hamba Tuhan banyak kali hal yang memang saya jatuh dalam pikiran, jatuh dalam perkataan, jatuh dalam perbuatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau kita mau bertanding memperoleh kemenangan tanpa yang namanya kita menyiapkan waktu untuk berlatih. Seringkali kita melewatkan waktu-waktu untuk berlatih. Tetapi kita sadar bahwa kita harus bertanding menghadapi itu semua. Dengan demikian, bertanding tanpa melalui pelatihan, maka itu sama saja dengan kita bunuh diri. Sama saja dengan kita gantung diri. Dengan kata lain, kita merencanakan, mendesain perjalanan kehidupan kita untuk siap menjadi seorang yang kalah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya berlatih itu sangat penting bagi kita. Berlatih itu artinya mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman kita. Berlatih itu artinya mau untuk belajar keluar dari zona kenikmatan kita, untuk belajar mau meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab suka atau tidak suka, akan datang tiba waktunya di mana hari pertandingan kita akan tiba, dan yang perlu kita lakukan adalah mempraktekkan apa yang kita latih. Saya teringat dengan Pak Nathan selalu berkhotbah bahwa ketika ada masalah, Pak Nathan itu tiba-tiba muncul firman Tuhan yang menguatkan, dan memang betul Bapak Ibu. Itu pun juga saya pernah bersaksi bahwa kadang-kadang kalau saya itu dipenuhi Roh Kudus, itu kadang kalau misalnya nyetir itu bisa nangis sendiri, betul-betul bisa nangis. Saya nggak tahu kadang-kadang kalau saya sudah nggak kuat lagi, kalau ya biasa ya ada masalah atau ada pergumulan, yang kadang-kadang istri juga nggak tahu itu. Saya tuh kadang-kadang naik motor hanya bisa menyanyi, pokoknya nyanyi lagu lagi. Tiba itu saya nangis. Setelah itu saya berkata, nah Bapak Ibu, saya berpikir bahwa itu merupakan
sebuah pertandingan saya. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, suka atau tidak suka Anda dan saya akan diperhadapkan dengan sebuah pertandingan yang akan datang untuk menghampiri kita. Maka untuk itu kita perlu berlatih. Sebab dengan berlatihlah maka kita bisa mempraktekkan apa yang kita latih untuk melawan semua serangan itu. Selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa dapat menghindari yang namanya sebuah medan pertandingan atau gelanggang pertandingan. Itu akan selalu kita hadapi. Artinya ada selalu yang namanya tantangan, ada selalu yang namanya masalah, ada selalu yang namanya pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita bertanya, sampai kapan keadaan saya begini? Sampai kapan saya harus bertanding dalam medan pertandingan ini? Sampai Tuhan memanggil saudara dan saya menghadap Dia yang punya hidup ini. Nah karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal ini, maka kita perlu membangun sebuah mentalitas kualitas hidup yang normal, kualitas hidup yang selaras dengan Tuhan. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengupgrade diri kita. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa dunia elektronik saja itu terus di-upgrade loh. Dulu kita tahu cuma HP yang bisa lempar di binatang itu mati, gedenya panjangnya gitu. Ya, tapi sekarang sudah ada yang namanya 4G lah, ada yang nanti apa istilahnya. Banyak, itu karena mereka mengupgrade supaya jangan sampai termakan dengan zaman. Menyebut, kehidupan kita pun juga demikian. Kita perlu mengupgrade diri kita. Nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang memenangkan pertandingan. Dan kemenangan yang kita raih, itu lalu kemudian akan menginspirasi, memotivasi, mendorong orang yang tadi saya sebut sebagai saksi-saksinya Kristus. Amin. Itu akan menjembatani bahwa orang akan melihat bahwa wow, jemaat Tritunggal ini walaupun mungkin kondisi ekonomi menengah ke bawah dengan berbagai macam pergumulan, tapi kok hidup mereka tuh sepertinya tuh baik-baik saja, penuh sukacita. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah, tetapi karena kita punya langkah, kita punya taktik, kita punya strategi untuk menghadapi kehidupan yang abnormal itu. Orang sekarang sudah frustasi Bapak Ibu, ya, frustasi karena tekanan ekonomi, pekerjaan sekarang dibatasi, kalaupun bekerja juga tidak bisa menerima gaji full. Ya, orang kerja itu sudah tidak mau pilih-pilih. Kemarin saya coba melihat di TikTok itu, Deddy Corbuzier berkata dengan begini, dia semacam memberikan sebuah binaan gitu di tengah-tengah mahasiswa. Dia bilang begini, dulu orang bekerja itu membutuhkan gelar profesor, doktor sampai seterusnya, dan itu sesuai dengan jurusan yang diambil. Tapi dia bilang begini, kalau saya tidak peduli tuh mau S1 ke S3 ke, mau anak tidak tamat SD ke tidak sekolah. Yang penting bagi saya, ketika saya suruh dia bisa bekerja, nah orang itu yang saya pakai. Nah Bapak Ibu, dengan sini saya coba mengembangkan konsep berpikiran beliau ini bahwa memang sekarang dunia itu begitu. Bahwa dunia sekarang itu sudah tidak yang penting you bisa bekerja. Yang penting you bisa melakukan itu, you dipakai. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang namanya kehidupan di tengah-tengah keadaan yang abnormal. Dulu kita bekerja pilih-pilih, betul tidak? Oh saya lamar sini, lamar sana, sudah dapat pekerjaan, tapi kita tidak maunya yang high class. Nah sekarang tidak demikian. Di keadaan dunia yang abnormal ini, jangankan mau kerja di kantor, mau jadi office boy pun juga bergelar S3 orang mau bersedia. Karena memang tekanan kehidupan yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan berkata, pertandingan itu suatu waktu akan datang menghampiri kita. Mungkin saat ini Anda sedang bertanding melawan karakter suamimu, mungkin sebagai seorang istri, atau mungkin sebagai seorang anak, engkau sedang bertanding menghadapi sebuah matchbak keluarga yang dimana engkau tidak merasakan yang namanya kasih sayang. Mungkin engkau sedang bertanding di tengah-tengah keadaan ekonomimu yang carut-marut tak menentu. Mungkin engkau sedang bertanding saat ini dengan situasi pekerjaan di usaha pekerjaan yang engkau bangun, dan saya tidak tahu. Dan itu merupakan sebuah pertandingan. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita mau
menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan yang abnormal ini, supaya memperoleh kehidupan yang normal itu, yang selaras itu, maka Alkitab bilang apa? Mari kita bertanding, mari kita berusaha dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Lalu hal yang kedua yang saya perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup normal sebagai orang Kristen di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal ini, yang kedua dijelaskan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhenti. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bagian yang kedua ini berbicara bahwa kita diperintahkan untuk menuruti atau mentaati perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah hal yang kedua yang mesti kita perhatikan untuk memenuhi panggilan hidup normal sebagai orang Kristen di tengah-tengah keadaan dunia yang abnormal. Kita diperintahkan untuk menuruti atau mentaati perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara tentang masalah ketaatan, maka seringkali kita itu selalu menganggap bahwa masalah ketaatan itu adalah masalah yang mungkin mudah untuk kita jalankan. Tetapi sejujurnya ketika kita sedang dalam keadaan tenang, barangkali ya kita bisa menjalankan itu. Tetapi menjadi sulit ketika kita berada di dalam keadaan yang sesak. Kita berada dalam kesesakan, kita berada dalam pergumulan, kita berada dalam masalah. Nah, ini seringkali yang kita lupa. Kenyataannya adalah bahwa ada begitu banyak di antara kita yang tergiur dalam berbagai godaan ketika berada dalam keadaan tertekan dan terjatuh ke dalam berbagai macam cara atau alternatif lain yang mengarah pada kejahatan di mata Tuhan, atau mungkin bahkan kepada pilihan-pilihan yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sedang hidupnya menderita. Saya kira Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja itu punya angan-angan, punya ambisi supaya hidupnya itu penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Saya kira tidak ada. Kita semua ingin berharap supaya kehidupan kita itu mantap, bagus, kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Namun dalam kehidupan kita tidak akan pernah selamanya berada dalam keadaan tenang. Itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu, kalau kita bisa memahami rotasi perputaran kehidupan ini, maka mestinya kita tidak menjadi orang yang di luar sana yang abnormal itu. Karena kita tahu bahwa roda rotasi perjalanan kehidupan kita itu akan berputar. Kan jelas bahwa Allah bilang ada saat untuk menangis, ada saat untuk tertawa, ada saat untuk bertemu, ada saat untuk berpisah, ada saat untuk berjumpa, ada saat untuk ditinggalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya semua perjalanan kehidupan itu ada masanya, ada masanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya berada dalam zona ketenangan. Wong namanya suami istri pun juga pasti ada selisih paham, betul atau tidak? Bagi yang sudah berkeluarga, jangankan istri dan suami, kadang kita yang punya anak, punya orang tua juga kadang berselisih paham. Dan itu memang rotasi perjalanan kehidupan. Ada waktu di mana kita mengalami kesulitan, dan ada waktu di mana kita mengalami waktu untuk menuai. Dan di sana sebenarnya iman kita diuji, Bapak Ibu. Tak kala kita berada dalam zona tertekan, zona ketidaknyamanan, maka sebagai orang percaya kita menandai itu bukan sebagai murka Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan kita menandai itu bahwa Tuhan sudah tidak care dan tidak peduli kepada saya. Tetapi mestinya kita menandai itu sebagai zona kesempatan di mana Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang memurnikan, Tuhan sedang
membimbing dan mengarahkan. Dengan demikian, kita akan mampu untuk terus menjadi pribadi yang taat, tetap bersabar, dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ataukah kita justru terjatuh akibat ketidaksabaran kita? Ya seringkali kan kita bilang begini, karena kita ini kan kadang-kadang di dalam menjalani kehidupan ini kan ada banyak godaan. Setia mengiring Kristus, memberi persembahan, memberi perpuluhan, hidup taat, tapi dengan adanya kehidupan yang abnormal ini, dengan segala kebutuhan yang mendesak, seringkali kan kita bilang begini. Sekali-kali kan tidak apa-apa toh. Tuhan mengerti kok kalau saya korupsi sedikit. Sekali-kali kan juga tidak apa-apa toh. Tuhan juga mengerti. Kan kalau saya ngambil uang lebih atau saya tipu kiri, tipu kanan, kan Tuhan juga mengerti. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, seringkali ketika kita terlilit utang dan kemudian kita memutuskan untuk korupsi secukupnya dalam tanda kutip, saya mau beritahu, yang namanya dosa mau sedikit besar itu di mata Tuhan dosa. Atau lihatlah ketika ada orang lain barangkali yang melakukan dosa, kita juga kadang-kadang kan kompromi, gak apa-apa, yang penting kan jangan yang aneh-aneh. Nah Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, itu tidak menunjukkan pribadi yang taat. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mari merenungkan bersama, sekalian juga melihat kisah yang dicatat oleh Alkitab berkenaan dengan apa yang dialami oleh Simon Petrus. Siapa tidak tahu Simon Petrus itu? Dia adalah seorang pribadi yang luar biasa, ambisius, agresif, yang pilih tampil dan paling terkemuka di antara para murid. Dan pada waktu sebelum dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, Simon Petrus ini adalah seorang yang betul-betul dia ulet, dia tekun dalam dunia pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Dan dalam kitab Injil menjelaskan di sana bahwa sudah seharian lamanya dia bekerja mencari ikan demi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dengan segala kemampuan pengalaman yang dia miliki. Tapi Alkitab berkata bahwa dia tidak berhasil menempatkan ikan, tidak berhasil untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah begini. Simon Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan perhatikan baik-baik dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 4. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara perhatikan, ini Petrus mungkin dia bisa marah kepada Tuhan karena orang ini baru pertama kali dia berjumpa, yang notabene Petrus tidak tahu, tapi memerintahkan dia sang ahli untuk pergi menangkap ikan. Saya tanya saudara, dalam kisah itu apakah Petrus marah? Dia berdebat dengan Tuhan? Tidak. Petrus belajar untuk mau taat. Ketika Tuhan bilang bertolaklah ke seberang, tebarkanlah jalan itu ke tempat yang dalam, maka apa yang dikatakan Yesus, saudaraku, Bapak Ibu Jemaat, ini merupakan sesuatu yang aneh bagi Petrus. Barangkali dalam hatinya. Tetapi perhatikan baik-baik, Petrus mengkonfirmasi jawaban Kristus dengan menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ayat 5 dari Injil Lukas. Dan itulah yang dilakukan Simon Petrus. Dia memilih untuk mau taat. Dia memilih untuk mau tunduk dengan penuh sikap hati yang bertanggung jawab, tanpa banyak tanya, tanpa berbantah-bantah, dan bertolak dia ke tempat yang dalam, menebarkan jalan.
Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Alkitab mencatat, dan setelah mereka melakukannya, ayat 6 dalam Injil Lukas itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bapak Ibu, kalau seandainya Petrus dia menggunakan semua atribut kemampuannya, dia berbantah-bantah dengan segala ilmu cocokloginya dia, maka tentunya ayat ini pasti berbeda. Tapi Petrus dia sadar di tengah-tengah keadaan yang abnormal pada saat itu yang dia alami, dia mau taat untuk membangun kehidupan yang normal, kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dia mau taat. Taat di sini berbicara tentang sikap penundukan diri yang mutlak kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah yang kita baca mengenai perikop Petrus, maka di sana kita melihat bahwa ketaatan akan mendatangkan mujizat. Amin. Ketaatan akan mendatangkan mujizat. Ketaatan merupakan sebuah kunci dari terjadinya pemulihan. Yesus bisa saja memberikan langsung ikan kepada Petrus karena dia Tuhan. Dia bisa memerintahkan, hai ikan-ikan yang ada di danau, keluarlah dan masuklah ke perahunya Petrus. Bisa saja. Tapi di situ Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus menginginkan dan ingin melihat sejauh mana, sampai di mana ketaatan dari seorang nelayan kawakan yang bernama Petrus itu mau tunduk kepada dia. Dan ketaatan itulah yang akhirnya mendatangkan mujizat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah bentuk ketaatan Petrus. Bahwa kisah ini juga seringkali menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Bahwa ada waktu-waktu di mana kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam zona abnormal, zona kesulitan. Jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan putus asa pun harapan. Tapi jadikanlah sebagai sebuah momen untuk memurnikan iman kita. Bahwa kita mau taat dalam kehidupan yang normal, yang selaras dengan Tuhan. Maka dengan demikian, saya teramat percaya bahwa mujizat Tuhan berlaku. Tetap taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pada saat apapun yang kita alami saat ini, Tuhan sanggup untuk memulihkan dengan luar biasa. Karena itu, jadikan ketaatan sebagai kunci dari proses pemulihan. Amin. Kunci daripada mujizat yang kau akan alami. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu mari kita lihat bagian yang ketiga. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup normal sebagai seorang Kristen di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal, maka yang ketiga itu adalah kita diperintahkan untuk mengingatkan, saling mengingatkan atau saling memberitahukan kepada sesama bahwa hidup itu harus saling berbagi. Hidup itu harus saling memberi. Dalam konteks ini, orang-orang yang dianggap memiliki lebih. Jelas kalau ayat ini bilang orang kaya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19 bilang demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Bukan sebagian, bukan separuh, bukan kepada satu suku, bukan kepada satu golongan, tapi kepada orang-orang kaya. Jelas di situ. Di mana? Di dunia ini. Kata firman Tuhan, agar mereka jangan tinggi hati. Ini yang kita peringatkan. Satu. Yang kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tak menentu, tak tentu. Apa itu? Kekayaan. Melainkan pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkan yang kedua, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jemaat, jangan jelas dengan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa
kita diperintahkan untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Jelas memang dalam bagian firman Tuhan ini orang kaya itu lebih melihat kepada fasilitas harta. Tetapi Alkitab juga bilang bahwa orang kaya yang dimaksud adalah kaya secara rohani. Kita harus saling menolong, saling mengingatkan sesama anak-anak Tuhan. Bahwa kalau mungkin barangkali ada jemaat yang sudah mulai malas beribadah, ayo kita peringatkan dia. Ada yang sudah mulai suam-suam kuku, mari kita peringatkan dia. Nah, itu kekayaan kita. Tetapi dalam bagian ini juga kita bilang orang-orang kaya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam keseharian saya ingin mau sedikit menceritakan. Dalam keseharian saya menemani anak-anak saya maupun juga ponakan-ponakan saya, seringkali saya mendengar anak-anak saya dan ponakan kalau mereka bermain, mereka itu selalu suka mengklaim. Ya, kalau apalagi anak saya sepasang, satu cowok, satu cewek. Nah, yang cewek ini dia selalu mengikuti, mengcopy paste apa yang kakaknya katakan, lakukan. Dan kalau sudah bermain, itu masing-masing selalu berebut mainan, mengklaim, ini punya saya, ini punya saya, ini punyaku, bukan punya Koko, bukan punya Cece, bukan punya adik, bukan punya kakak. Saling mengklaim, rasa memiliki. Dan yang bikin saya pusing, kalau sampai mereka sudah ribut, ya, kalau sampai mereka sudah ribut, nah itu susah untuk bagaimana memisahkan. Nah, Bapak Ibu, jujur itu sulit dalam keseharian saya ketika saya berkesempatan menemani anak-anak saya dan juga ponakan. Namun itu merupakan itulah sebuah sifat lahiriah manusia sejak lahir, atau itu merupakan sebuah bawaan daripada anak-anak, bahwa mereka senantiasa memiliki, semakin banyak semakin baik. Nah, hal ini juga demikian, bahwa kita cenderung kurang memperdulikan orang lain. Kita selalu memupuk, menambahkan, memperkaya diri. Yang seperti seorang anak kecil tadi, anak saya, ini punyaku, bukan punya kamu. Karena apa? Karena kita sudah bekerja siang hari malam mengumpulkan itu semua. Bapak Ibu saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini, Alkitab tidak mengklaim bahwa itu punya dia. Alkitab memberitakan kepada Anda dan saya bahwa yang punya itu adalah Tuhan. Karena itu, perhatikan baik-baik. Dalam sikap jemaat mula-mula, saya memperhatikan sesuatu gambaran pola hidup yang luar biasa. Bahwa justru mereka saling berbagi dengan penuh semangat. Mereka sehati sejiwa. Mereka betul-betul membagikan apa yang mereka punya, bahkan apa yang mereka punya itu milik bersama. Dan menurut saya, ini sebuah tingkat kedewasaan di atas rata-rata. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Memberi adalah salah satu bagian dari karakter utama seorang Kristen di tengah-tengah keadaan yang abnormal. Kita dituntut untuk membagi, kita dituntut untuk memberi di tengah-tengah keadaan yang abnormal ini. Kalau Anda mau berjalan dalam kehidupan yang selaras dan normal sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup berbagi, hidup memberi. Dengan demikian, memberi itu merupakan karakter seorang Kristen. Dengan memberikan sebagian milik kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan, kita memenuhi salah satu dari hukum utama dan terutama, yaitu apa? Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, pemberian itu harus dilakukan dengan rela. Jangan ada paksaan. Oh, kasihan karena dia hamba Tuhan. Oh, karena dia jemaat. Oh, karena dia sesama. Tidak boleh. Memberi itu harus tanpa batas. Tanpa batas itu artinya tidak peduli. Betul, mungkin barangkali dia tidak saudara seiman, tapi dia saudara dalam kemanusiaan. Amin. Nah, karena itu kita berkata memberi harus dengan rela. Memberi harus dengan tulus. Memberi itu harus dengan jujur. Sebab mungkin saja kita melakukan untuk barangkali memperoleh pujian. Orang kaya itu kan, saya berharap bukan di sini ya, tapi yang di sana. Seringkali orang yang berkeliling itu memberi untuk mendapatkan pujian. Godaan itu dapat menjebak kita untuk terjatuh dalam dosa.
Akibat Alkitab memberikan contoh nyata tentang motivasi yang salah ini, yaitu Ananias dan Safira. Akibatnya apa? Fatal kan? Mereka jatuh dalam dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kasih menginspirasi dan mendorong kita untuk berbagi. Perbuatan berbagi itu menjadi sebuah pernyataan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan itu harus diwujud nyatakan dengan berbagi kepada sesama. Jadi kehidupan yang normal di tengah-tengah keadaan yang abnormal ini, maka harus ditandai dengan membangun hidup untuk berbagi kepada sesama. Karena jelas kita berkata, peringatkanlah. 2 kali kalimat ini dicatat. Peringatkanlah, ayat 17, lalu kemudian dijelaskan dalam ayat yang 18, peringatkanlah. Jadi Bapak Ibu, barangkali kita ini selama ini sama seperti seorang anak kecil yang mengumpulkan harta dan berkata bahwa ini punyaku, ini punyaku. Tapi Tuhan bilang dalam Injil Yohanes, Bapak pula pengusaha. Tuhan itu pemilik. Anda dan saya adalah pengelola. Jadi kalau pemilik membutuhkan, maka mestinya pengelola harus memberikan. Yang terakhir, mari kita lihat dalam ayat 20 sampai ayat 21. Yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan hidup normal sebagai seorang Kristen di tengah-tengah keadaan hidup yang abnormal ini. Dijelaskan dalam ayat 20 sampai ayat 21 bahwa kita diperintahkan untuk tetap memelihara pengajaran yang benar dan menghindar dari omongan yang tidak bermanfaat. Ayat 20 berkata demikian, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu umat tebusan surga, gereja Tuhan yang benar itu harus dibangun di atas pengajaran para nabi, perjanjian lama, dan para rasul perjanjian baru dalam Alkitab. Kalau gereja tidak lagi memberitakan firman Tuhan dan firman Tuhan tidak lagi diajarkan pada jemaat, maka gereja itu pada dasarnya sudah tidak lagi memiliki dasar untuk berdiri. Semangat untuk kembali kepada pengajaran Tuhan dan menekankan pentingnya firman Tuhan itu harus kita ditegakkan. Semangat untuk mencintai kebenaran. Karena Alkitab mengatakan di masa-masa akhir banyak sekali bermunculan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Kita ini lebih senang mendengar berita YouTube, berita WhatsApp, berita Facebook, Twitter, Instagram, dan yang sejenisnya. Lalu kita mengabaikan berita yang autentik, berita yang tanpa salah. Kita lebih mengarahkan seluruh konsentrasi kita kepada berita-berita ini. Bahkan seminggu lamanya kita memberikan pikiran waktu telinga kita untuk berita yang menyesatkan itu. Tapi 2 jam kita berikan waktu untuk berita yang autentik ini. Kadang-kadang kita tidak punya waktu. Padahal kita menyatakan bahwa di masa-masa akhir ada muncul berbagai ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Ada orang-orang memberitakan Injil yang menyimpang. Kalau kita berakar kuat di dalam firman Tuhan, kita tidak akan mudah terkecoh dan terombang-ambingkan. Di Tionghoa RRC bermunculan satu gereja yang disebut dengan Gereja Tuhan Maha Kuasa, yang mengklaim bahwa Tuhan Yesus datang itu sudah datang di Tiongkok sana, dan dia berjenis kelamin seorang wanita. Dan saat ini di Indonesia itu sudah mendapat tempat yang banyak jemaat yang terkecoh. Grade penyembahan, pembacaan firman Tuhan sama tidak berbeda. Tapi ketika berbicara tentang keilahiannya, berbicara tentang Kristus, maka di situ ada perbedaan. Bahwa Kristus berjenis kelamin seorang wanita dan sudah berinkarnasi dalam pribadi ketuanya. Mungkin Bapak Ibu orang mendengar kisah ini, tapi ini sudah ramai, di mana-mana sudah ada. Bahkan saya sudah pernah kirim ke grup. Lalu kemudian seperti saksi Yehova yang tidak ada jauh berbeda, tapi itu sesat. Nah, kalau kita tidak membangun
maka kita akan hidup dalam ketidakpastian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 8. Rasul Yohanes juga memperingatkan dengan keras agar orang percaya tidak perlu disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus, agar dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Maka tubuh jasmani ini kan kita prioritaskan, betul tidak? Pokoknya ada makanan enak di mana kita akan sampai di situ. Sehari kita berusaha untuk yang namanya 3 kali sehari itu harus kita konsumsi. Kita betul-betul berusaha supaya bagaimana tubuh kita dan tubuh jasmani kita ini membutuhkan makanan yang sehat, makanan yang seimbang, atau mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan dalam tubuh. Menu makanan yang terdiri dari 4 sehat dan 5 sempurna. Nah Bapak Ibu, seringkali kita ini lebih memperhatikan kondisi tubuh jasmani kita. Kita mempermak tubuh jasmani kita, rambut digunting, cari jas baru, sulam bibir, sulam alis dan lain sebagainya, mencari makanan yang enak untuk memiliki kondisi tubuh yang fit. Tetapi kita lupa bahwa kita juga punya tubuh rohani yang membutuhkan makanan rohani yang sehat pula. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Makanan rohani itu berupa firman Tuhan. Makanan rohani itu berupa keintiman personal pribadi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan makanan rohani itu juga berupa keintiman komunitas, artinya hubungan dengan Tuhan secara berjemaah melalui ibadah dan persekutuan, dan juga ajaran-ajaran yang sehat, yang benar. Jika hal ini kita perhatikan, jika hal ini kita penuhi secara seimbang, maka saya kira tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita itu pasti akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau hanya salah satu, maka itu akan pincang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah sekarang media massa terbuka lebar di mata kita? Kita bisa mencari apa saja. Dan banyak sekali ajaran yang tidak sehat, ajaran yang menyesatkan. Adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil Kristus, yang terbuka lebar di mana saja, yang akan menjadi konsumsi penuh. Dan kita suka itu. Firman Tuhan berkata kepada Timotius, Paulus bilang begini, tetapi Timotius, hai Timotius, peliharalah yang telah dipercayakan kepadamu. Paulus menyuruhkan kepada segenap gereja orang percaya jemaat Tuhan untuk tetap berdiri teguh, memegang Injil kebenaran itu sampai Tuhan Yesus datang. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi yang menjadi kokoh, pribadi yang kuat. Jelas sekali bahwa mengikut Tuhan itu ada yang harus dikorbankan. Untuk menggapai sesuatu yang benar, kita harus rela korbankan waktu. Kita harus rela korbankan keluarga. Kita harus rela korbankan pelayanan. Karena dengan demikian Bapak Ibu, kita akan keluar dari hal-hal yang menyesatkan dan kita akan diisi dengan hal-hal yang membenarkan. Sebagai kesimpulan daripada khotbah ini Bapak Ibu, untuk dapat menjalani kehidupan yang normal di tengah-tengah keadaan yang abnormal, maka ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan berjuang atau berusaha dalam komitmen, dalam panggilan komitmen hidup sebagai saksi-saksinya Tuhan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menuruti atau mentaati perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk memperingatkan atau memberitahukan kepada sesama, dalam hal ini orang kaya, bahwa hidup harus saling berbagi dan saling memberi. Dan yang keempat, kita diperintahkan untuk memelihara pengajaran yang benar dan menghindar dari omongan yang tidak bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.